Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran daring. Namun sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Iqtadabi Muhammad dengan NIM 062. Halo, perkenalkan nama saya Salma Nabila Rasyan dengan NIM 063. Hai, nama saya Ali Azam Maulana Dafa dari Komunikasi B dengan NIM 064. Saya Muhammad Iqbal Rashid dengan NIM 065. Seperti yang sudah kita tahu, pada masa penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu social distancing, guna mengurangi rantai penyebaran COVID. Social distancing juga mempengaruhi sektor pendidikan, yaitu awalnya pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka diganti dengan pembelajaran daring. Lalu apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh, menggunakan bantuan smartphone, laptop, dan juga jaringan internet. Hambatan-hambatan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran jarak jauh ini antara lain, saya merasa saya sering terganggu dengan suara-suara di luar rumah seperti suara motor ataupun suara berisik-berisik dari tetangga. Dalam proses pembelajaran jarak jauh juga kan waktunya agak lama ya, jadi saya juga merasa saya juga sering cepat pusing karena dengan menatap layar lebih lama mata saya juga lebih mudah lelah gitu. Terus juga karena kan pembelajaran jarak jauh ini hanya dilakukan dari daring gitu kan, jadi kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan dosen maupun teman-teman lainnya. Jadi menurut saya pembelajaran jarak jauh ini agak sedikit membosankan, dan itu membuat saya lebih jadi saya mudah terdistract dengan handphone atau aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Jadi itu membuat saya agak kurang konsentrasi. Selain itu, karena di rumah saya tidak menggunakan wifi, maka biaya untuk membeli paket juga semakin bertambah. Hambatan dari PJJ yang sering saya rasai itu dari jaringan internet terutama. Jadi misalnya dosen sudah menyampaikan materi cukup jauh, tapi dengan jaringan internet saya yang putus-putus atau nge-lag atau lemot, itu suara dosen jadi terputus-putus. Jadi materi yang disampaikan dosen tidak tersampai dengan baik ke mahasiswa yang lain, mungkin juga begitu. Hambatan yang saya alami dalam proses pembelajaran secara online ini biasanya adalah kesulitan untuk fokus atau berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Karena biasanya saat dosen sedang menerangkan, bukannya saya memerhatikan, malah saya sibuk sendiri untuk bermain media sosial. Fokus yang harusnya saya tujukan untuk belajar, malah saya tujukan untuk bermain media sosial. Selain itu, dalam proses pembelajaran saya juga sering sekali merasa ngantuk, dan tentu saja itu dapat mengganggu konsentrasi saya. Dan itu aja sih. Jadi cara saya dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, saya akan menggunakan earphone. Jadi dengan earphone itu, saya akan lebih fokus mendengarkan suara dosen yang sedang menjelaskan materi, dan saya tidak akan terganggu dengan suara-suara dari luar. Lalu selanjutnya saya juga mengontrol penggunaan barang elektronik. Jadi mata saya bisa beristirahat setelah proses pembelajaran berlangsung. Lalu untuk menghilangkan rasa bosan, saya akan menjauhkan handphone saya agar saya tidak mudah menjangkaunya, dan saya juga akan menyiapkan beberapa makanan dan minuman di samping saya. Jadi kalau saya udah merasa bosan, saya tinggal makan deh. Terus nanti saya bisa fokus lagi dalam proses pembelajaran. Selain itu, biasanya saya juga akan membuat jadwal belajar, jadi antara waktu belajar dan waktu istirahat itu tidak akan terganggu dan tidak akan bentrok. Dan saya juga tidak akan bingung kapan harus belajar dan kapan harus istirahat. Nah, karena dari tadi udah belajar, kalian gak boleh lupa satu hal ini, yaitu membahagiakan diri sendiri. Iya, betul banget. Jadi, pas masa istirahat, itu saya biasanya melakukan hobi-hobi saya, atau melakukan suatu hal yang bisa membuat saya senang lagi. Jadi, saya gak mudah stres dengan pembelajaran jarak jauh ini. Biasanya saya nonton film, mendengarkan musik, beli jajan, atau tidur seharian.
Nah, walaupun proses pembelajaran jarak jauh ini banyak hambatannya, tapi kita juga harus tetap enjoy dan tetap relax dalam menjalankan pembelajaran. Karena dengan itu kita akan lebih fokus dalam mendengarkan dosen yang sedang menyampaikan materi. Jangan sampai nih, karena kalian mudah bosan atau ngantuk, itu membuat usaha kita untuk bangun pagi, untuk buka laptop, untuk menatap layar seharian itu sia-sia dan tidak mendapatkan pelajaran apapun gitu loh. Jangan sampai itu membuat kita rugi sendiri. Jadi kita harus tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran jarak jauh. Oke? Cara mengatasi hambatan PJJ menurut saya itu perbaiki jaringan ya, perbaiki device, dan manage waktu juga sih. Soalnya kan kelas pagi biasanya dan itu bikin agak-agak ngantuk, serta kita harus langsung menatap layar yang ada radiasinya gitu. Jadi menurut saya tuh itu tadi perbaiki jaringan, terus device-nya juga yang harus memadai kalau bisa, memperbaiki waktu pola tidur. Cara saya untuk menghadapi hambatan tersebut yang pertama yaitu dengan membatasi penggunaan media sosial dan bisa memanage waktu kapan harus bermain media sosial dan kapan juga harus fokus dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua itu adalah dengan tidur yang cukup. Karena dengan tidur yang cukup, tentu saja kita pasti tidak akan merasa ngantuk saat proses pembelajaran. Dan menurut penelitian para ahli juga, tidur yang cukup itu bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi kita. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan salah satu solusi untuk menerapkan social distancing. Lalu pembelajaran daring juga menuntut siswa untuk menjadi lebih mandiri, karena pembelajarannya lebih menekankan pada student centered. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain waktu.